Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan vlog harian saya di Teh Ani Sembako. Video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya. Ini masih pagi teman-teman ya, tapi udah terik banget cuacanya ya. Masih musim kemarau teman-teman, di daerah saya ini belum ada turun hujan. Bagaimana di tempat teman-teman, sudah ada turun hujan kah atau belum? Masya Allah ya, ini suasana yang sangat terik ya pagi-pagi ini. Terlebih di daerah saya ini daerah panas ya, lumayan panas udaranya. Jadi kemarau itu tambah terik lagi, panas gitu ya teman-teman. Ini warung saya habis ditinggalin kemarin ya, 4 hari kemarin saya tinggalkan warung saya ini, jadi tutup dulu teman-teman. Dan ini suasana setelah ditinggalkan ya, alhamdulillah. Kemarin tuh ada beberapa barang yang datang ya teman-teman. Nih ada snack Garuda ya, snack Garuda yang datang kemarin, tempo hari kita order terlebih dahulu dan ternyata kita tinggalkan ya. Tapi alhamdulillah warungnya yang satu itu tidak tutup, jadi masih bisa disimpan di sana dulu ini ya barang-barangnya. Ini barang-barang yang saya pesan kemarin teman-teman ya, dari produknya Garuda Food. Ada beberapa jajanan anak-anak yang sangat laris di warung saya, alhamdulillah. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Ada pilus ya, pilus Garuda. Ini eceran 1000-an teman-teman. Ada yang ini rasa mie goreng ya. Ada juga ini pilus juga yang rasa sapi panggang, rasa rendang teman-teman. Ini eceran 1000 juga. Ada juga ini pilus yang kecil-kecil eceran 500 rupiah. Ada 3 rasa nih teman-teman, 3 rasa pilusnya eceran 500, lumayan murah meriah. Ini ada juga yang kacang telur eceran 1000-an. Ada juga ini karton yang eceran 2000 ya teman-teman. Ini juga kacang rosta eceran 1000 ya. Ada juga yang nih rosta yang 2000-an ya teman-teman, ini yang rasa kacang panggang gitu ya. Ada juga yang ini yang rostanya yang hijau, ini kacang panggang tapi rasanya beda-beda gitu ya. Nah seperti ini 2000 juga. Kebanyakan sih pilus-pilus nih ya, yang eceran 500-an. Ini juga ting-ting ya, permen ting-ting 2 pak aja teman-teman. Ini pesanan kita hanya sedikit-sedikit. Dan juga coklatos 1000-an. Ada juga ini keju slice ya, kita hanya pesan 2 renceng aja nih. Ini ada juga kemarin tuh kita pesan susu klepo ya, klepo, stroberi dan coklat. Bisa pesan 2 karton gini ya. Oke lanjut lagi teman-teman ke videonya ya. Tadi ada yang ke warung dulu. Ini teman-teman, alhamdulillah ya, usaha warung sembako itu sangat menjanjikan banget ya, sangat menguntungkan banget, menggiurkan banget ya. Ini cuan ya untuk kita pengusaha warung sembako. Meskipun kita ditinggal beberapa hari, alhamdulillah barang-barangnya aman ya, tidak rusak gitu ya. Paling memang sedikit berdebu tapi kita bisa bersihkan gitu ya teman-teman. Dan ini pun biarpun kita tinggal pulang kampung gitu ya, barang-barang yang kita jual ini masih kita jual lagi gitu ya, tidak busuk, tidak rusak, tidak peot gitu ya, tidak melempem gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, itulah kelebihannya kita berjualan sembako ya teman-teman. Ini cuan banget ya, keuntungan di warung sembako itu, karena barang-barang yang kita jual ini selain awet, tahan lama, dan memang kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi wajar saja jika banyak peminatnya usaha ini ya, usaha rumahan ini teman-teman. Usaha rumah tangga, usaha rumahan ya. Biarpun modal sederhana, modal seadanya, tapi alhamdulillah ya, jika kita menekuni dengan baik, dengan tekun, dengan sabar gitu ya, insya Allah akan menjadi cuan, menjadi keuntungan untuk kita. Dan usaha modal kecil-kecilan ini insya Allah ya selalu diburu pelanggan teman-teman, karena barang-barang yang kita jual memang sangat dibutuhkan di keseharian kita sehari-hari gitu ya. Apapun itu barangnya, entah itu jajanan anak-anak, entah itu pampers, sabun gitu kan ya,
beras, telur pasti semuanya diburu ya, diburu pelanggan setiap hari teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha, kita mulai aja dengan modal seadanya dulu ya teman-teman. Kita persiapkan beberapa barang yang memang sangat diminati di lingkungan kita. Ini usaha warung sembako ini sangat menggiurkan banget teman-teman. Barang-barang yang kita jual juga tidak mudah expired. Jadi kita kalau belanja itu lihat-lihat dulu ya tanggal kadaluarsanya teman-teman, supaya kita juga bisa menyimpan lebih lama. Memang jika tidak cepat laku kan bisa kita simpan, kita bisa jual lagi kemudian hari gitu ya. Jadi ini saya pun belanja barang Garuda tuh selalu dilihat juga teman-teman expirednya kapan dan masih lama atau enggak gitu ya. Nah seperti ini. Nih ada tertera di sini tanggal expirednya gitu ya teman-teman. Jika memang ada stok di warung kita, segera kita jual yang terlebih dahulu, dan yang baru ini kita simpan dulu gitu ya teman-teman, supaya tidak ada penumpukan barang dan barang lama pun cepat terjualnya gitu. Dan barang yang baru kita belanjain itu bisa kita buat stok gitu ya teman-teman, tapi kita harus bisa menyimpannya. Dan bagaimana cara menyimpan barang-barang agar tidak disemutin, tidak digigit hama gitu ya teman-teman, itu seperti semut ataupun tikus, curut gitu ya, itu sebagai hama yang sangat mengganggu kepada barang-barang kita ya. Jadi untuk supaya barang kita itu tetap aman, kita harus rajin melihat-lihat gitu ya teman-teman, mengontrol gitu ya, melihat di sisi kiri kanannya, ataupun kita bisa sapuin gitu ya teman-teman. Dengan ditepuk-tepuk setiap hari, dengan mengelap-ngelap setiap hari, pasti itu akan terhindar dari yang namanya semut. Kalau kita diamin aja pasti akan rawan ya, rawan disemutin atau rawan kena hama gitu ya teman-teman. Takutnya ada yang bolong saat pembeli datang, takutnya ada yang rusak kemasannya gitu. Kita harus rajin pokoknya, setiap hari kita lihat-lihat barang kita ini teman-teman ya. Dan ini pun sangat ampuh menurut saya. Dengan cara seperti ini kita melihat-lihat di atas bawah gitu ya teman-teman, ada semut atau tidak. Jika ada semut memang kita segera bersihkan gitu, dan kita cari sarangnya ya. Dan kita bisa menggunakan kapur ajaib juga ataupun semprotan untuk hama gitu ya. Tapi saya lebih efektif menggunakan kapur ajaib gitu yang dioles-oles gitu ya teman-teman. Itu juga bisa mengusir semut. Dan kita memang harus rajin ya teman-teman, harus lebih sering melihat kemasan snack-snack seperti ini, karena ini snack-snack ini rawan banget disemutin ya. Selain rasanya yang manis, ini pastinya rawan disemutin gitu teman-teman. Dan ini menurut saya cara efektif saya seperti itu ya, cara mengusir hama di warung semut ya. Ya seperti inilah, dibuka-buka gitu ya, setiap kemasannya gitu ya teman-teman. Nah seperti itu, sambil dibersihkan lah gitu ya, seperti itu teman-teman. Kalau untuk warung kecil seperti warung saya seperti ini ya mudah ya teman-teman membersihkan ataupun mengecek gitu barang-barang yang kira-kira takutnya digigit tikus atau digigit semut itu. Tapi untuk toko-toko besar mungkin harus lebih giat lagi ya, lebih bisa lagi menata barangnya ya, biar aman, tidak terserang hama gitu ya teman-teman, tidak tidak rusak barang-barangnya gitu ya. Kalau di warung saya tuh alhamdulillah ya paling ada sedikit 1-2 yang digigit, misalnya ada tikus atau apa ya, mungkin tidak banyak juga sih, tapi kita segera bersihkan gitu ya teman-teman. Pernah juga saya ngalamin seperti itu ya, digigit semut, digigit tikus ya, seperti itu. Kita harus rajin membersihkannya ya teman-teman. Memang hama itu juga sangat mengganggu, bisa juga merugikan kita ya teman-teman. Ini mie instan juga alhamdulillah tidak ada yang disemutin ya, karena seperti itulah, seperti saya bilang tadi, sering dilihat-lihat gitu ya. Tidak capek kok, cuma lihat-lihat gini-gini doang gitu, sambil dipegang-pegang biar cepat laris juga dagangannya. Sambil kita juga lihat-lihat juga, takutnya ada semut bersarang atau apa gitu ya teman-teman, seperti itu. Ini
terlebih warung saya tuh beberapa hari ditinggalin ya teman-teman, jadi kita harus lihat-lihat lagi, teliti lagi saat kita mau jualan gitu ya teman-teman. Dan untuk di warung saya alhamdulillah jika ada barang rusak kita bisa retur ya ke salesnya langsung teman-teman, dan bisa meminimalisir kerugian gitu ya. Setelah itu kita bisa pajang lagi ya dagangan kita. Setelah kita lihat, setelah kita cek itu, kita bisa pajang lagi, kita beresin lagi ya teman-teman. Ya namanya di warung itu kita harus rajin memang ya, harus telaten, harus berani, mau capek ya teman-teman. Kalau kita diamin aja ya barang-barang kita takutnya rusak atau apa, tidak terlihat sama kita, terusnya keburu dibeli pembeli. Dan pelanggan pun kadang-kadang kecewa ya. Ada yang suka nggak mau berani bilang gitu, tapi kan bilangnya tuh di luaran sana ya, itu lebih parah lagi ya teman-teman. Tapi jika bilangnya langsung ke kita, ke pemilik warungnya, akan cepat kita tangani ya, misalnya mengganti belanjaannya, mengganti barangnya dengan barang yang kemasan baru gitu, seperti itu. Biasanya tuh yang rawan disemutin tuh mie instan sama snack-snack gitu teman-teman, itu rawan banget disemutin ya. Nah seperti itu teman-teman ya di warung saya. Ini setelah beberapa hari saya tinggalkan, saya lagi beres-beresin juga, sekalian lihat-lihat kemasannya, takutnya ada yang rusak ya teman-teman. Dan alhamdulillah tidak terlalu parah, tapi memang ini debunya tebel banget, harus kita lapin lagi. Gitu dulu teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.